Tadi udah sempet segelintir kita ngedengar soal Google Plus. Nah, what is Google Plus? Nah, di sini kita akan ngebahas soal Google Plus itu sendiri, sobat kampus. Nah, Google Plus. Nah, kalau yang lo dengar tentang Google Plus itu pertama kali apa? Yang gue tahu nih, Google Plus itu adalah social media dari Google nih, sobat kampus. Nah, apa sih yang membedakan dari Google Plus itu sendiri dan any other social media? Coba boleh dijelasin nggak nih sama Elisa mungkin? Oke. Nah, kalau dari Jason sendiri, yang Jason sorry, technical problems. Nah, kalau dari Jason sendiri sebelumnya udah tahu belum apa sih yang membuat Google Plus itu jadi spesial? I have no idea. Have no idea kan? Yes. Nah, itu juga yang dipikirkan oleh teman-teman yang lain, karena banyak sekali yang masih punya pemikiran agak old school yang bilang bahwa Google Plus itu merupakan ghost town karena nggak ada yang main di sana, nggak ada yang berinteraksi. Well, sebenarnya itu karena tren masyarakat di Indonesia sendiri ya, karena kalau ada orang-orang banyak yang memang memakai satu sosial media pasti semuanya good. Nah, itu kalau untuk orang Indonesia itu wajar, tapi di United States sendiri Google Plus itu sekarang udah hampir sama posisinya dengan Twitter. Udah banyak banget yang pakai. Salah satu keunggulan dari Google Plus itu adalah bagaimana mereka bisa mengengage community-nya, bisa merangkul komunitasnya. Yang jadi perbedaan di sini adalah kalau Facebook, ini nggak apa-apa ya kita nyebut merek yang lain ya, karena kita bukannya ngejelekin, tapi emang kita pengen ngebandingin antara Facebook dan Google Plus. Kalau Facebook kan mungkin menghubungkan antara kita dan teman ya, teman dan juga saudara, pokoknya orang-orang tertentu yang it's okay to share everything personal gitu kan ya, walaupun pada akhirnya pun tidak personal juga karena privacy settingnya juga udah mulai gimana gitu di Facebook. Tapi kalau Google Plus, you can find everyone who has the same interest with you. Jadi bedrock atau dasar dari Google Plus itu sendiri adalah interest. Jadi Google Plus merupakan platform yang mengumpulkan orang-orang untuk mengumpulkan orang-orang sesuai dengan minatnya masing-masing. Untuk engagementnya sendiri dibandingkan dengan sosial media yang lain, Google Plus ini masih unggul. Karena kalau misalnya Jason lihat hasil research di The Next Web itu baru aja dikeluarin, Google Plus dan LinkedIn itu menempati posisi pertama dan kedua dalam hal post-click engagement untuk sosial media seperti itu. Karena Facebook, Twitter, kemudian sosial media yang lain, mungkin mereka they inform, they post links, they created content, tapi jumlah orang yang mengeklik post yang dipencet, misalnya nih di Twitter ada link apa, terus di Google Plus ada link apa gitu ya. Nah, nanti jumlah orang yang klik link tersebut lebih banyak di Google Plus. Dan juga waktu yang dihabiskan oleh orang rata-rata di site atau webpage yang ada di link itu ya, itu lebih panjang atau lebih banyak di Google Plus-nya daripada di sosial media yang lain. Rata-rata 2 menit 35 detik kalau untuk Google Plus, sedangkan untuk sosial media yang lain itu rata-rata cuma 2 menit lah atau 1,5 menit kayak gitu. Jadi lebih lama browsing page-nya. Istilahnya expert lah di bidang tertentu itu lebih banyak main di Google Plus instead of Facebook gitu. Facebook itu lebih ke ya daily life yang mana dan di Facebook itu nggak ada yang namanya community. Jadi di Google Plus itu ada satu fitur yang namanya Google Community. Itu kita bisa join atau tergantung dengan minat kita sendiri. Misalnya ada komunitas tentang IT Indonesia, komunitas Indonesia pokoknya kayak gitulah. Nah, itu isinya orang-orang yang memang punya interest di bidang IT tapi yang based di Indonesia, yang base di Indonesia. Dan itu kan public community. Nanti kita bisa set juga apakah itu menjadi private atau menjadi public gitu-gitu. Nah, di situ kita bisa langsung nanya nih, gini-gini udah terbaru, yang gadget terbaru udah keluar loh, gini-gini terus apa sih reviewnya gitu. Jadi engagement orang-orang tuh bakal lebih meningkat
seiring dengan adanya diskusi-diskusi yang sesuai dengan ketertarikan mereka. Ya mungkin karena they share the same interest. Interest itu ada satu fitur yang namanya Google Community. Nah, itu kita bisa join atau tergantung dengan minat kita sendiri. Misalnya ada komunitas tentang IT Indonesia, komunitas Indonesia pokoknya kayak gitulah. Nah itu isinya orang-orang yang memang punya interest di bidang IT tapi yang based di Indonesia, yang base di Indonesia. Dan itu kan public community. Nanti kita bisa set juga apakah itu menjadi private atau menjadi public gitu-gitu. Nah di situ kita bisa langsung nanya nih, gini-gini udah terbaru, yang gadget terbaru udah keluar loh, gini-gini terus apa sih reviewnya bla gitu. Jadi engagement orang-orang tuh bakal lebih meningkat seiring dengan adanya diskusi-diskusi yang sesuai dengan ketertarikan mereka. Ya mungkin karena they share the same interest. Betul Terus sekali. jadinya lebih ada keaktifan dari orang-orangnya sendiri tuh ya, dari member-membernya kayak gue mau update ini, gue mau update itu, dan pengaksesan informasi juga lebih gampang ya. Terus selain itu integrasinya juga lebih unggul karena kalau kita pakai satu email di suatu sosial media pasti itu nggak bisa ke fasilitas yang lain atau service yang lain. Misalnya kamu pakai email Yahoo gitu ya untuk Facebook. Nah dari Facebook tersebut kamu pengen ke email kamu yang Yahoo itu nggak bisa. Kamu nggak bisa buka email dengan Facebook itu gitu loh. Tapi kalau dengan Gmail, if you have Gmail, nanti di situ ada yang namanya kayak taskbar gitulah atau toolbar di atas. Kenapa? Ya Google account, betul sekali. Jadi secara otomatis kalau kamu udah punya Gmail account itu pasti ada Google Plus-nya juga. Jadi nanti kamu bisa ganti-ganti aplikasi apapun itu melalui satu box di ujung kanan di layar komputer kamu. Itu nanti ada Gmail, G Drive, YouTube, kalender, semuanya tuh udah di situ. Tapi dengan satu email doang. Gitu. Jadi abis kamu browsing nih di Google Plus kan, wah, buka email dulu tinggal tek selesai. Gitu. Praktis dan cepet. Kalau ada seorang profesional itu men-share hasil pemikirannya di blog atau di postingan atau di media manapun, itu nanti secara langsung Google akan meng-refer si autornya itu ke Google Plus kita, Google Plus profile kita. Jadi misalnya nih, kamu bikin info tentang PMKT lah misalnya gitu di Google Plus. Nah, terus ada orang yang iseng-iseng nyari PMKT di Google Plus, di Google gitu ya, di keywordnya PMKT. Nah, terus nanti keluar postingannya apa, tapi di bawahnya tuh persis ada by nama kamu, dan nama kamu itu nanti kalau dipencet itu langsung refer ke profile kamu gitu. Jadi everyone will know the profile of the person who people. Nah, circle of people ini kalau di Facebook ya, media sosial tetangga, itu pasti mereka baru buat fiturnya itu di tengah-tengah Facebook berjalan karena banyak orang yang terganggu dengan privacy, bener nggak? Karena kan everything will be published publicly, bener nggak? Gitu kan? Nah baru akhirnya dibikin lah itu pilihan mau share kemana kayak gitu kan. Nah tapi kita kalau di Google Plus itu dari awal udah ditentukan kalau kita nge-share ke orang itu mau dimasukin ke circle yang mana kayak gitu. Apakah mau dimasukin ke circle friends atau ke let's say Unpar, atau ada juga misalnya family gitu kan ya. Jadi misalnya kita mau posting, ini jangan dicontoh ya. Kalau kita mau posting tentang kegiatan kita semalam gitu yang party atau apa, kita posting di Google Plus tapi kita tentuin di situ mau share kemana, paling ke semuanya tapi except that circle gitu. Semua circle tapi bukan circle family gitu. Nah itu jadi dasar pertama banget Google bikin Google Plus gitu. Dari awal udah di setting masuk mana. Ini nggak pernah tahu fiturnya itu emang berguna banget, apalagi buat kita yang mahasiswa ya, mungkin punya interest sendiri-sendiri masing-masing dengan interest yang beda-beda tentunya. Ntar kalau misalnya lu buka pasti lu akan nemu orang yang punya same interest, jadi tergugah lah rasa curiosity lo gitu kan. Ya satu hal penting nih, gak cuman ini ya, gak cuman people with same interest tapi juga people with expertise gitu.
misalnya orang-orang yang profesional di satu bidang tertentu, mereka cenderung akan tadi yang gue bilang ya, mereka cenderung main di Google Plus. Jadi influencer itu justru malah lebih banyak di Google Plus instead of Facebook. So you can actually interact with them, with those experts in real time. Motornya itu adalah satu fasilitas buat Google Plusers yang ingin chatting real time kayak video call kayak gitulah, tapi dengan banyak banget orang. Itu hangout on air. Jadi misalnya gue pengen bikin hangout on air dengan teman-teman gue, orang-orang tuh bisa nonton di satu link YouTube dan kita tuh kayak interaksi gitu loh. Jadi misalnya ini kayak conference call gratis deh. Misalnya gue lagi bikin talk show dengan teman gue nih. Nah orang-orang bisa ngeliat talk show itu kalau misalnya link tersebut. Gitu. Bisa dilihat di YouTube semuanya. Jadi nggak perlu yang namanya datang ke apa sih ke hallnya, ke tempat acaranya kayak gitu-gitu. Tinggal buka linknya terus nontonin aja. Dan rata-rata expert tuh pada bikin kayak gitu semua. Gitu loh. Jadi sayang banget kalau kesempatan tersebut itu akan merasa lebih baik. Kemungkinan ada yang mungkin ekspertise di percintaan nih sobat kampus, gue bisa tuh cek ada loh circle-nya. Ya kan masih ada. Masih ada yang romance and masih ada. yang lagi ekspertis di bidang social science ya, karena itu bisa lebih menarik orang-orang yang bergerak di bidang itu gitu. Dan juga gue pengen ngasih satu sharing dari teman gue namanya Ivan Yudi. Nah dia adalah seorang Google Plus Explorer. Dia tuh pernah bikin posting di Google Plus tentang real life experience-nya dia bersama dengan Google Plus gitu. Jadi dia kan di IT di Indonesia, karena dia orang Indonesia tapi dia kerjanya di US gitu. Nah, terus dia ngeliat, wah ada komunitas IT di Indonesia nih gitu kan. Gue masuk akhirnya he got involved and then he knew some of them, terus he became really close with them gitu ya. Nah terus ada 2 orang atau 3 orang gitu, akhirnya mereka bertemu memutuskan untuk kopdar, terus akhirnya sharing satu sama lain, terus akhirnya temenan beneran dong gitu. Dia juga cerita tentang pengalamannya dia di Jakarta, Singapura, pokoknya setiap kali dia travel ke satu wilayah dia pasti akan selalu cari dulu kan di Google Plus lokal, terus dicari apa sih enaknya di restoran tertentu kayak gitu-gitu. Nah terus dia ketemu dengan satu orang yang pernah, jadi gini loh, lucu ceritanya. Dia ngeliat satu restoran, terus reviewernya itu temennya dia yang kerja di tempat dia bekerja juga. Ngerti gak? Jadi dia punya teman kerja, nah teman kerjanya itu punya teman yang menjadi reviewer di restoran tersebut, gitu kan. Nah terus ketemu, dia ngeliat, oh ini temannya teman gue nih, coba gue approach kayak gitu kan. Nah terus mereka ngobrol-ngobrol, belum deket ya, tapi akhirnya saat dia udah nyampe ke tempat tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk meet up dan they became friends. They're now close to each other kayak gitu, padahal tadinya nggak kenal banget gitu, tapi akhirnya bisa hangout in real life gitu loh. Sharing interest banget. Eventually ya, lama-lama lo akan bisa menemukan seorang teman yang memang klik gitu. Yang memang klik, bener banget, iya. Karena sesuai dengan interestnya. Betul. Kalau misal mau nanya-nanya lagi lebih banyak, mungkin lo kurang puas nih sama ya dengerin kita ngomong hari ini, lo mau nanya-nanya lebih lanjut, misalnya lo sekarang belum kepikiran, tiba-tiba besok, gue mau nanya ini deh. Nah, lo bisa langsung tanyain tuh ke media-media sosial tadi. Ada G Plus-nya di Google @unpar, terus ada lagi Twitter ya, Twitternya @google_unpar, terus juga tadi ada apa aja sih? Satu lagi ada Facebooknya ya. Facebooknya Google Unpar juga, iya, terus sama. di emailnya. Emailnya gmail.com tuh ke kampus. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhirnya, any last words? Kayak udah mau metok ya. Any last words? Sebenarnya sih simple, gue cuma pengen encourage teman-teman di sini untuk apply jadi Google Student Ambassador karena kalian gak bakal nyesel. Terus gue juga pengen encourage teman-teman juga untuk pakai Google Plus-nya, khususnya buat yang udah punya Gmail ya. Itu langsung aja dibuka Google Plus account-nya, terus lihat di situ, cari-cari apa yang pengen kalian cari, karena banyak banget
yang bisa kalian dapat di Facebook. Ya. Karena di situ langsung bisa cari topik juga loh. Jadi it's like you can also search in Google in your Google Plus account gitu. Karena ada apa sih istilahnya ada fitur yang namanya search juga.